Agenda kita malam ini, insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan program wajib untuk setiap kelas 6 yang mau diwisuda, yakni namanya Rihla Barokah, perjalanan atau safar mengambil keberkahan-keberkahan dari Allah, yang dimana insyaallah nanti dalam perjalanan 3 hari ke depan, mulai dari tanggal ini 25 sampai tanggal 28, insyaallah kita akan berangkat menuju beberapa pondok pesantren-pesantren yang merupakan sanad-sanad daripada para guru-guru daripada pondok pesantren Ni'matullah ini. Salah satunya nanti kita akan menuju di pondok pesantren Mustafawiyah di Sumatera Utara. Nanti akan berziarah di sana makam pendiri pondok pesantren Mustafawiyah dan beberapa pondok yang ada di Sumatera Utara. Terus nanti kita akan bergerak menuju Sumatera Barat untuk refreshing sambil berjalan-jalan di sana untuk menikmati suasana indah di sana. Kemudian nanti kita bergerak lagi akan menuju Riau, di mana nanti tepatnya di pondok pesantren Darus Sakinah di makam Syekh Abdul Ghani, yang mana beliau adalah seorang ahli sufi Riau, membawa tarekat Naqsabandi di Riau ini. Insyaallah kita akan berziarah juga ke sana dan mengambil keberkahan, dan juga nanti ke menuju pondok pesantren Darussalam terakhir, di mana kita juga akan berziarah di makam Syekh Aidarus, merupakan pendiri pondok pesantren Darussalam Sarangkatun. Jumlah transportasi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 bus pondok pesantren Ni'matullah, ada mobil R3, ada 2 bus mobil luar yang kita catar, termasuk juga R3 Pajero Sport insyaallah. Allahumma sallimna ya Allah, sallim fi safarina hadha. Allahumma sallimna ya Allah dhahaban wa iyaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa umura abaina wa ummahatina wa umura jami' masyayikhina wa umura jami' tullabina wa talibatina, وخصوصا أمورا في سفرنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر في سفرنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل بلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الرحلة رحلة مباركة مقبولة برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, ada santri yang masih di toilet, mohon ditunggu super kijang beberapa itu. Sudah masuk. Ya, alhamdulillah aman, anak-anak sudah lengkap. Ustaz. Kijang 1, kijang 2, kijang 3 sampai 5. Oke. Saat ini kita berada di Sibuhuan, tepat pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
kebetulan lelah, maka kita istirahat sejenak, kemudian nanti melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Tua Islamic Center untuk melakukan sholat subuh berjemaah. Lumayan mengesankan dan lumayan bahagia. Lumayan, tapi akan terbalas dengan view yang akan kita dapatkan. Insyaallah kita akan berjalan menuju ke Edge Journey kurang lebih 2 jam lebih. Alhamdulillah kita sekarang telah sampai di Edge Journey. Dan sebelumnya sudah perjalanan jauh, sudah makan-makan dan sarapan tadi. Sekarang kita menikmati indahnya alam dan jernihnya Edge Journey ini. Bahagia banget. Enak kali lah, bukan enak kali. Terasa capeknya. Walaupun lapar dikit, belum. Tadi sarapan dikit. Cuma nganjal perut aja. Alhamdulillah bahagia kali. Bahagia dengan sekian banyak perjalanan menempuh perjalanan yang sangat rumit, banyak lubang-lubang, banyak tukang ojek lagi. Pemandangan yang sangat indah dan menyejukkan, membuat hati tentram, damai dengan mendengarkan percikan-percikan air yang sangat luar biasa. Tempat yang sangat indah, luar biasa, lebar dan luas. Berada di sini lebih kurang 6 jam ke depan sampai nanti waktu zuhur. Habis sholat zuhur nanti kita akan bersama sholat jamaah qasar takdim. Insyaallah setelah itu kita bergerak ke agenda yang selanjutnya. Kami lagi ada di Edge Journey, tepatnya berada di Padang Sidimpuan. Senang walaupun ini buat yang kedua kalinya, tapi kan bareng kawan-kawan kan, jadi kayak kebersamaan itu yang terpenting bagi kami. Jadi kami sangat senang karena ini momen terakhir kami jalan-jalan bersama kawan-kawan. Setelah itu baru lulus. Lumayan sih, lumayan. kalau sama kawan gak capek. Lumayan sih, lumayan karena berkelok-kelok kan jalannya, jadi kayak gitulah. Nah, jadi kami akan bergerak menuju Yayasan Nurul Syam Adimaski, Bompang Jaya, Madinah, dan meminta nasihat dari Syekh Ahmad Yain LCMA Al-Hafiz. وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Alhamdulillah pagi ini kita agendakan jam 7.30 menuju Pondok Pesantren Mustafawiyah
insyaallah Rihla Barakah seluruh rombongan pagi ini berziarah ke makam muassis Pondok Pesantren Mustafawiyah, yaitu Al-Fadil Sahibul Fadilah yang mulia rahimahullahu taala Asy-Syaikh Mustafa Husain. Mudah-mudahan beliau Allah muliakan dan Allah masukkan ke dalam syurganya beserta para ar-rusul wal anbiya, syuhada was salihin. Terima kasih, ikuti perjalanan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di komplek pesantren Mustafawiyah Purbabaru di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang mana pesantren ini adalah pesantren tempat di mana pesantren Ni'matullah Kiai Haji Muhibbut Tabari belajar selama 7 tahun lebih kurang. Kalau kita boleh berbicara sejarah pesantren Mustafawiyah, pesantren Mustafawiyah ini didirikan tahun 1912 oleh Syekh Mustafa Husain yang lahir tahun 1886 dan wafat tahun 1955. Tahun 1912 didirikan pesantren Mustafawiyah, berarti lebih tua daripada organisasi Nahdlatul Ulama yang berdiri tahun 1926, didirikan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang wafat tahun 1947. Dan juga berarti pesantren Mustafawiyah ini juga lebih tua dari organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang didirikan tahun 1928 oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau yang lebih dikenal dengan Inyak Canduang yang wafat tahun 1970. Kalau pesantren Mustafawiyah Purbabaru ini berdiri tahun 1912, berarti tahun kelahirannya sama atau tahun didirikannya sama dengan tahun didirikan organisasi Muhammadiyah yang sama-sama didirikan tahun 1912 oleh Syekh Ahmad Dahlan yang wafat tahun 1923. Syekh Mustafa Husain itu pertama kali ke Mekah itu tahun 1901, dan di sana juga dulu beliau belajar di Madrasah Salatiyah Mekah, yang mana Madrasah Salatiyah ini berdiri tahun 1873, didirikan oleh seorang alim Syekh Rahmatullah Ibnu Khalil Al-Hindi Ad-Dahlawi. Bisa kita lihat suasana di pondok pesantren ini banyak santri yang tepi-tepi jalan, karena memang asramanya didirikan itu pondok-pondok kecil yang mungkin berukuran 3x3. Di sanalah tempat mereka tinggal selama menuntut ilmu di pondok pesantren Mustafawiyah Purbabaru ini. Di belakang sana ada sungai-sungainya, tempat mereka mandi atau melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan lainnya. Bisa kita lihat suasananya itu sangat indah sekali, dan juga berarti pesantren ini kemungkinan menjadi pesantren tertua di Sumatera. 14.000 santri dan santriwati yang sekarang tinggal di atau belajar di pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Ambil pilih perannya, tidak setuju Pak. Ya, suka dukanya Pak. Oh, menghafal, Pak. Oh, betul. Menghafal sorb, kitab sorb. Albina wal Asas. Dari matang-matang. Dua. Anak-anak kami semua, Abuya Al-Fadil Syekh Ibrahim Zannun adalah guru kami, dan tentunya guru saya adalah guru kalian semua. Karena kalau saya nggak belajar beliau, mungkin saya nggak bisa ngajar antum semuanya. Maka rumah yang mulia ini adalah tempat kami dulu belajar siang
sore, malam kami diajar Abuya. Saya dan kawan-kawan memang sekolah di Purba, tetapi kami merasakan keberkahan banyak kami dapatkan melalui tangan mulia Abuya, melalui sanad Abuya yang kami muliakan. Waktu itu saya masih ingat, saya pernah tinggal di sini lebih kurang setahun ya. Saya punya kenangan yang sangat indah. Saya masih ingat juz 1, juz 2 saya tasmi' pertama sama Umi. Karena Umi alhamdulillah Allah berikan kemuliaan menghafal dan hafal dengan mutkin 30 juz. Saya masih ingat ketika Umi nyapu halaman di sini, waktu itu belum ada. Saya baca Quran, hafalan saya setor ke Umi. Waktu itu Umi sambil nyapu-nyapu rumah, saya masih ingat. Waktu itu ada bersama saya Ustadz Skandar Muda kalau nggak salah, ada Ustadz Anwar, ada Ustadz Abang Dasalam dari Aceh, siapa lagi, Allahumma sholli wa sallim alaih, Ustadz Anwar ya di Malaysia sekarang ya, insyaallah. Ya, Ustaz Mubashirin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi banyak kenangan keilmuan yang pernah kami dapatkan melalui Abuya dan Umi, dan tentu itu menjadi bekal buat kami. Jadi apa yang Abuya lihat, Umi lihat hari ini adalah merupakan nilai amal jariah. Ya, Abuya beliau ini luar biasa. Kalau tidak salah dulu kita banyak bercerita dengan beliau banyak bercerita di umur 17 tahun. Kalau tidak salah beliau sudah ke Mekah. Jadi masih muda. 85 baru pulang dari Mekah. Setelah beliau di Mekah lebih kurang 11 tahun. Beliau murid daripada Syekh, termasuk Syekh Yasin Al-Fadangi, termasuk murid daripada Syekh Said Alawi, Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki, Masya Allah. Dan banyak lagi masyayikh Mekah yang menjadi guru beliau di zaman itu. Maka hari ini kita hadir ke sini karena supaya kita tahu betapa pentingnya sanad keilmuan, silsilah keilmuan, bahwa apa yang kita pelajari hari ini adalah sesuatu hal yang sangat diridai Allah dan diridai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abuya dan Umi yang kami muliakan, alhamdulillah santri kita di Nikmatullah walaupun tidak banyak ya, mungkin sekitar 600 orang. Alhamdulillah setiap tahun kita punya tamatan ya, dan tahun ini 96 dan insya Allah tahun selanjutnya juga alhamdulillah ramai untuk tamatannya. Dan alhamdulillah Buya Umi 4 angkatan tamatan pesantren, sudah ada yang belajar di Yaman, sudah ada yang melanjutkan ke Turki, sudah ada yang melanjutkan ke bumi Syam ya, dan beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia termasuk di Jawa. Di Banten pun ada santri kita yang kuliah.
Kalau guru kita ini yang di hadapan kita ini, beliau selalu memberikan nasihat kepada murid-muridnya supaya cerdas-cerdas, amalkan kalianlah wasyamsi waduhaha sebelum terbenam matahari. Wasyamsi waduhaha sebelum terbenam matahari. Seperti almarhum guru kita ini, orang yang sangat ambisi kepada ilmu pengetahuan. Kemana-mana bawa kitab. Ke Makkah beli kitab. Dulu tahun 2000 berapa itu? 2006 beliau ke Makkatul Mukarramah. Yang dibawa bukan oleh-oleh, bukan al-ambal wal ceret kata orang ya. Buku yang sangat banyak sekali. Buku yang sangat banyak sekali. Sehingga di airport kena cegat. Apa yang kau bawa ini? Saya bawa kitab, kata beliau di airport Arab Saudi. Kemudian karena keberkahannya lolos. Padahal tidak boleh overweight ya, melebihi timbangan kalau naik pesawat. Tapi buku beliau ini semuanya alhamdulillah lewat, walaupun overweight ya, karena keberkahan kitab-kitab yang dibelinya. Kata beliau, kalau mau bertambah rezeki, kalau kalian mau bertambah rezekinya, seringlah membeli kitab-kitab agama, terutama kitab-kitab agama. Baik, pagi ini kita berada di Homestay Syariah Bukit Tinggi. Malam tadi kita nginap mulai dari pukul jam 12 sampai hari ini kita check out jam 9. Agenda kita selanjutnya bersama anak-anak dalam rangka kegiatan Rehla Barokah Santri kelas 6 Pondok Pesantren Nikmatullah. Kita akan menuju Bukit Tinggi Jam Gadang. Di sana nanti kita relaksasi, melihat keindahan Jam Gadang dan barangkali mungkin panorama-panorama lainnya, dan juga bisa berbelanja di sana nanti sampai waktu jam 11.30. 11.30 nantinya insya Allah seluruh santri akan kita arahkan untuk makan siang, dan kemudian setelah itu jam 12.15 kita mengarah ke Masjid Raya Bukit Tinggi untuk melaksanakan sholat jamaah takdim zuhur asar, dan setelah itu nanti diperkirakan kita jam 2 siang kita menuju tempat parkiran dan insya Allah bergerak menuju Riau, tepatnya nanti di Bersurat. Kita akan berziarah ke makam Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi, salah satu pendiri Tarekat Naqsabandi Riau. Itu agenda kita pada hari ini. Terima kasih, dan insyaallah ya pada tepat mungkin sekitar jam 11 malam kita akan kembali ke Pondok Pesantren Nikmatullah. Mudah-mudahan kita dalam perjalanan ini diberikan keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
perlu kita mengenali siapakah almarhum gitu ya, agar supaya kita bukan hanya sekedar datang berziarah, tapi juga harus kita paham dan siapa beliau ini. Bermula dari sini, ini adalah Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kampari. Beliau ini adalah salah seorang ulama yang termasyhur, boleh dikatakan Sumatera ini, bahkan mungkin juga sampai ke pelosok Nusantara. Saat ini sudah sampai. Beliau ini adalah salah seorang wali Allah, boleh dikatakan seperti itu, karena berdasarkan riwayat-riwayat dan cerita yang kita dengar dari para guru-guru, banyak karamah-karamah yang Allah berikan kepada beliau. Beliau ini punya umur lebih kurang 150 tahun, bayangkan berarti ya. Jarang sekali hamba Allah yang punya umur sebanyak itu. Lahir pada 1811, wafat pada tahun 1961, lebih kurang 150 tahun umur beliau. Berarti hidup pada masa sebelum lagi kemerdekaan ya. Beliau ini terkenal dengan seorang ulama besar yang membawa terkenal dengan tarekat Naqsabandi gitu. Di mana dulu beliau lahir di Batu Bersurat ini, desa Batu Bersurat. Sebenarnya desa Batu Bersurat ini bukan desa Batu Bersurat yang asli. Yang aslinya itu tenggelam di danau PLTA. Nah, ini pindahan. Di situlah beliau belajar dulu. Beliau belajar dari guru ke guru, dari musola ke musola, dan pada waktunya beliau pernah belajar di Mekah, ya. Tepatnya seperti yang disampaikan oleh Buya di Jabal Abi Qubais. Yang beliau ambil, beliau pelajari, bahkan beliau menjadi seorang mursyid, yaitu tentang tarekat Naqsabandi ini. Beliau memiliki anak murid yang juga termasyhur, ya, sangat luar biasa. Salah satunya juga Syekh Mudawali, ya, di daerah Aceh dan Guru Darussalam. Syekh Mudawali itu salah seorang ulama terbesar juga di Aceh, bahkan di Nusantara ini. Dan mana Syekh Mudawali ini juga punya murid dan punya anak murid yang sampai saat ini luar biasa terkenal di Nusantara. Kalau tidak salah, anak kandung dari Syekh Mudawali ini ada namanya Buya Amran Wali. Dia merupakan salah seorang Syekh Asia Tenggara yang sudah memberikan pengajaran tarekat namanya zikir ratib saribe kan. Nah, itu luar biasa. Kemarin sudah ada mengadakan kegiatan kemarin di Pekanbaru. Beliau menitipkan seorang anak. Dia punya ada 4 istri. Salah satunya istri yang beliau punya itu ada di Mekah waktu dia belajar di situ. Tapi sampai saat ini kita tidak menemukan sejarah di mana istrinya dan siapa anaknya. Kita tidak menemukan sejarah itu. Tapi setelah itu umur beliau sudah tua, namun oleh orang masyarakat Batu Gajah kepengen punya anak dari keturunan ulama. Pada waktu itu umur beliau sudah hampir 60 tahun. Masyarakat Batu Gajah dekat di Tapung, mereka pengen ada keturunannya dari ulama, dari Syekh Abdul Ghani ini. Maka mereka mengawinkanlah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Maryam. Jadi Siti Maryam lah istri beliau, dan akhirnya dari pernikahan Siti Maryam dengan beliau ini lahirlah seorang anak yang bernama Syekh Aidarus Abdul Ghani Al-Kampari, yang nanti insya Allah akan kita ziarahi juga nanti di Pondok Pesantren Darussalam, yang mana beliau adalah sebagai penerus tarekat Naqsabandi Riau ini, Sumatera ini, dan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Darussalam nanti di Sarangkabun ini, di mana beliau meninggalkan cucunya sekitar banyak. Setahu saya termasuklah Syekh Alaidin Al-Tariq Aidarus LC, penerus Pondok Pesantren Darussalam. Itu saja barangkali mungkin sekilas dan singkat cerita biografi tentang Syekh Abdul Ghani yang kita ziarahi pada hari ini.